Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, it's nice to see you again in this channel, Jari Cerdik. Now we are going to learn English for 4th grade, expressions of command and prohibition. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 4, ungkapan, perintah, dan juga larangan. We will learn two expressions here. The first is expressions of command and the second is expressions of prohibition. Jadi anak-anak, kita di sini akan mempelajari dua ungkapan. Ungkapan yang pertama adalah ungkapan perintah, expressions of command, dan yang kedua adalah ungkapan larangan, or expressions of prohibition. For the first, we are going to learn expressions of command. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari ungkapan perintah. How to command? Bagaimana untuk memerintah? Saya yakin anak-anak pasti sudah pernah memerintah atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Sekarang, apa yang akan kalian katakan ketika kalian memerintah orang lain untuk mengambilkan buku? Coba, apa yang akan kalian katakan? Oke, bagus. Ambilkan buku itu. Ambilkan buku itu. Sekarang, bagaimana ketika kalian memerintah orang lain untuk menutup pintu? Apa yang akan kalian katakan? Oke, bagus. Tutuplah pintu itu. Nah, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan ketika kita memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu, pasti diawali dengan kata kerja. Seperti kalimat tadi, ambilkan buku itu, kemudian tutuplah pintu itu, tutuplah, ya kan? Selalu diawali dengan kata kerja. Sekarang, bagaimana ketika kita memerintah orang lain melakukan sesuatu tetapi menggunakan bahasa Inggris? Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah tahu? Oke, good. Jadi anak-anak, ketika kita ingin memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu menggunakan bahasa Inggris, itu sama seperti kita memerintah orang lain tapi menggunakan bahasa Indonesia, yaitu menggunakan kata kerja. Ya. Coba kalian lihat ada bentuk berikut ini, verb one, ya, atau kata kerja bentuk pertama, kemudian diikuti dengan noun atau kata benda. Kata benda ini bisa digunakan kalau kita perlu, tapi bisa juga tidak digunakan kalau misalkan kita tidak perlu untuk menyebutkan ini. Ya, jadi sama diawali dengan kata kerja. Kata kerjanya bentuk pertama tanpa ada imbuhan apapun. Oke, untuk lebih jelas kita lihat contoh berikut ini. Example. Drink, minumlah. Drink di sini adalah kalimat perintah. Jadi ini hanya terdiri dari kata kerja bentuk pertama tanpa ada tambahan noun atau kata benda. Kalimat ini bisa kita gunakan ketika apa yang kita suruh minum itu sudah jelas. Misalkan di atas meja hanya ada satu jenis minuman. Lalu kita menyuruh teman kita untuk minum minuman itu, kita cukup mengatakan drink, minumlah, karena sudah jelas apa yang harus diminum. Sekarang, bagaimana ketika di atas meja ada banyak jenis minuman? Nah, pastikan kita membutuhkan kata benda. Minuman apa yang harus diminum? Oke, look at the second example. Drink the tea. Minumlah tehnya. Jadi di sini kita menyuruh orang lain untuk meminum teh, bukan yang lainnya. Jadi kita perlu menyebutkan kata bendanya, yaitu tea. Jadi kalimat perintahnya adalah drink the tea. Bagaimana anak-anak? Sangat jelas kan? Oke, good. The second expressions is expressions of prohibition. Jadi ungkapan kedua yang akan kita pelajari hari ini adalah ungkapan larangan. Jadi ungkapan ini berbeda dengan ungkapan yang pertama tadi. Tadi yang pertama kita belajar tentang ungkapan memerintah. Untuk yang kedua, kita akan mempelajari ungkapan untuk melarang seseorang melakukan sesuatu. Anak-anak pasti sudah pernah kan melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah,
Apa yang akan kalian katakan ketika kalian ingin melarang seseorang melakukan sesuatu? Misalkan, kalian melarang teman kalian untuk masuk ke dalam kelas. Apa yang akan kalian katakan? Oke, bagus. Jangan masuk kelas. Jangan masuk kelas. Sekarang, bagaimana ketika kalian melarang seseorang untuk makan suatu makanan? Apa yang akan kalian katakan? Oke, bagus. Jangan makan makanan itu. Nah, jadi bisa kita simpulkan ketika kita melarang seseorang, kita bisa mengatakan kalimat larangan yang diawali dengan kata jangan. Kata apa? Jangan. Oke. Now, how to prohibit someone in English? Bagaimana untuk melarang seseorang menggunakan bahasa Inggris? Anak-anak sudah tahu? Oke, now let's learn together. Jadi, ketika kita ingin melarang seseorang melakukan sesuatu menggunakan bahasa Inggris, itu sama seperti ketika kita melarang seseorang melakukan sesuatu menggunakan bahasa Indonesia, yaitu menggunakan kata jangan di awal kalimat. Ya, jangan di sini dalam bahasa Inggris berarti don't. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat bentuk berikut ini. Look at the form. Don't, ya. Kemudian diikuti dengan verb one, kata kerja bentuk pertama tanpa imbuhan apapun. Kemudian diikuti oleh noun atau kata benda jika memang diperlukan. Oke, untuk lebih jelasnya, you can look at the examples. Don't drink. Don't drink. Jangan minum. Don't diikuti dengan verb one, drink. Jangan minum. Kalimat yang pertama di sini tidak memerlukan kata benda. Mengapa? Ya, bagus. Karena memang sudah jelas apa yang dilarang untuk diminum. Jadi tidak memerlukan kata bendanya. Langsung don't drink. Jangan minum. Now, don't drink the tea. Don't drink the tea. Jangan minum teh itu. Di sini kita gunakan kata benda karena kita butuh kata benda supaya jelas mana yang dilarang untuk diminum. Di sini ada don't yang diikuti drink yaitu verb one. Kemudian diikuti dengan kata bendanya yaitu the tea. Don't drink the tea. Jangan minum teh itu. How is it clear for you? Very good. Now it's time to practice. Now let's practice together. Now look at the first picture. Sekarang kalian coba lihat gambar yang pertama. Untuk gambar yang pertama ada gambar seorang anak yang akan menyeberangi jalan. Bagaimana ketika kita memerintah dia untuk menyeberangi jalan? Seberangi jalan itu. Ya, kita akan mengatakan seberangi jalan itu. Now, how to say it in English? Seberangi jalan itu. Okay, good. Cross the street. Cross the street. Good. Next, how about picture 2? Untuk gambar yang kedua, kita melarang dia untuk menyeberangi jalan. Kita akan mengatakan, jangan menyeberangi jalan itu. Jangan menyeberangi jalan itu. How to say it in English? Wow, good. Don't cross the street. Don't cross the street. Very good. Next, look at the pictures. Look at picture 1. Nah, untuk gambar yang pertama, kita memerintah orang itu untuk menyentuh rambutnya. Kita akan mengatakan, sentuhlah rambutmu. Sentuhlah rambutmu. How to command in English? Bagaimana untuk memerintahnya dalam menggunakan bahasa Inggris? Great. Touch your hair. Touch your hair. Now, picture 2. Jangan sentuh rambutmu. How to say it in English? Very great. Don't touch your hair. Don't touch your hair. Excellent.
Okay students, that's all our lesson today. I hope it will be useful for us. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.